Saya buat simulasi, jadi ada anak-anak di Tarutung 20 orang yang pengangguran lah. Saya latih. Sebenarnya modal saya kan Tapi ada mereka latar belakang nggak teater ada, atau seni? Nggak ada. nggak ada, Nggak sakit dari- kepala nggak ada. itu Bang Paling Mati. paling pintar nyanyi, paling pintar nyanyi seperti di Lapo Tua Ya, itu kan. standar Lapo orang Tua Batak gitu lah, ya kan. 3 orang berkumpul, Kayak begitulah. suaranya Tapi bagus. saya ajarin kok. Dan konsepnya saya latar belakang saya teater modern. Inilah ini yang mau kita teks opera Batak Seburu Tumbaga, ya, dilatih secara tekstual baru. Halo penggemar setia Parintal Official Channel dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Kita harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali kita bertemu di Parintal Official Channel, channel yang dibangun oleh komunitas pencinta alam dan konservasi lingkungan alumni Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya masih tetap bersama teman setia saya. Halo, saya Rebi. Nah, Kak Beb, Cari-cari orang udah ini ya kan. Iya. Kali ini kita mengundang siapa nih? Kita langsung aja. Biar Bang Thompson sendiri langsung yang bilang. Iya, nggak usah karena pakai pengantar ya. Karena banyak sutradara iya, seniman iya, budayawan iya. Biar Wow. Bang Thompson yang ini kan. Ayo Oke, silakan silakan, Bang. Ya, salam pagi, selamat siang, selamat malam untuk penggemar Parental Official Channel. Senang bisa diundang cakap-cakap dengan official di sini. Mudah-mudahan saya bisa lebih leluasa memberikan waktu, berbagi informasi dan apa yang sedang saya lakukan. Jadi saya sendiri dikenal sebagai Thompson HS. HS itu Tasawit, ya. Tasawit itu kan induknya ke Sihombing, ada Silaban, Lumban Turuan, Nababan, Huntaswit. Jadi kami paling kecil kalau diambil dari induk marganya Sihombing. Saya sejak 1987 sudah menggunakan nama itu, Thompson HS. Ya, karena saya tahu beberapa nama Thompson Hutasoit. Oh, Ada jalan yang sama ya. Iya, ada yang wartawan, ada yang dokter, ada yang dikerja di badan pemerintahan daerah, ada sampai 5 kami. Jadi kalau disebut Thompson Hutasoit santai-santai Yang aja mana saya. satu ya, Iya, Bang? yang mana gitu. Mana dulu, Tapi gitu ya. jadi kalau dibilang Thompson Hayes sudah pasti saya. Gitu. itulah. Kenapa gitu? Kenapa agak pakai marga katanya? Loh, saya terangkan itu. Jadi terkadang capek juga ya menerangkan terus kalau bagi orang yang tidak ngerti. Ya kan ini urusan publik ini kan istilahnya gara-gara satu orang bisa kena semua gitu kan. betul, Saya kalau ada masalah dengan Thompson Hayes berhubungan dengan Thompson Hayes gitu. Jadi kecenderungan penggunaan nama Thompson Hayes itu memang itu awalnya ya. itu awalnya, dan nama pena saya juga saya gunakan Thompson Hayes gitu. Meskipun ada nama-nama samaran lain, misalnya dulu masih saya ingat kalau Waspada misalnya, koran Waspada, kalau udah nulis di situ dia bisa lagi nulis di tempat lain. Oh, eksklusif dia ya. Iya, lalu Ada dia juga monopoli deh ya. iya ada dulu masa kami. Saya kan kuliah di Fakultas Sastra USU. Ya, tahun 87 saya masuk di situ. Ya, saya kan udah biasa nulis ya, dalam tiap hari aja bisa saya tulis satu tulisan nulis buat puisi. Ya. Nggak bisa ditampung Waspada semua itu kan? Iya. Akhirnya saya kirimkan bisa ke barisan ke beberapa tempat. Lalu saya buatlah nama samaran saya, dia Waspada khusus Tohans. Tohans. Ya, waktu Iya. itu Selalu ada yang selain keluar ya. iya, Tohans nama samaran karena itu sah secara apa kan? Iya, betul. Nah, nama pena Tohans itu di Waspada saya gunakan. Suatu saat ketahuan oleh Aisyah Madi, ya, Pemret. Oh iya, yang mana si Tohans kalau datang dia ke kampus? Yang mana si Tohans? Oh ini, Thompson Hayes ini. Gitu kan, Thompson Hayes. Ya kan Pak nggak dapat bisa menampung tulisan saya tiap hari, nggak bisa kan? Nah, itu dengan itu akhirnya dipahami lah kenapa begitu. Nah, itulah ceritanya soal penggunaan nama Thompson Hayes dan beberapa nama samaran lain.
Ya intinya selama saya kuliah dulu di Fakultas Sastra USU, saya aktif menulis dan mengirimnya ke media cetak di Indonesia juga. Ya tulisan-tulisan kronik saya juga, kalau ada kegiatan saya kirim ke Kompas. Enggak saya periksa itu, tahunya setelah datang honor misal. Tahu, oh berarti dimuat. Dimuat. Kalau ke pusat ya, Oh, kalau berarti- Jakarta. Tapi kalau di Medan kita harus periksa itu. Kadang Kalau nggak silap ya Pak. Iya. Mereka bisa lupa Iya, ya. kadang kita periksa dulu, pura-pura baca koran. Oh di mana dimuat, kita beli korannya. Yang tidak dimuat kita beli korannya. Nanti kita minggu depan udah bisa. Ya kan ada kayak analisa misalnya. Nah, minggu depan udah bisa diambil honornya. Tapi kalau koran lain sebulan kemudian baru bisa. Nah, ini semua menjadi apa? Modal saya membeli buku. Saya juga sebagai anak sastra membeli buku ya. Jadi kira-kira sebagai anak sastra waktu itu minimal 1 buku 1 hari harus habis, harus selesai. Harus dulu ya, 1 buku 1 hari dibaca ya. Itu memang udah hobi dari SMA, Tentu dari tak. SMP. Dari SMP saya udah mulai Memang sudah suka buku, Abang. sudah suka. Oh. Sudah. SMP saya udah mulai menulis puisi kan. SMA udah lancar lah. Jadi buku apa aja yang dekat di saya kan. Jadi milih ke sastra bukan karena kepepet, memang niat, Bukan Bang. karena- itu Memang pilihan, minat. pilihan satu. Oh, bilang 1 ya. Pilihan satu. memang Saya mau minat ngambil di ya. UGM waktu itu. Keluarga nggak ngasih. Ngapain kamu ke UGM jauh-jauh? Udahlah, ke USU lah saya ambil. Ya, saya ambil pilihan pertama di USU, sastra, pilihan kedua jurnalistik di USU. Menang 1 gitu. Nah, hitung-hitungan saya sudah ada. Waktu itu kalau Spenmar namanya kan, Iya. Ya. ya kalau apa benar satu soalnya angka 4. dapat. Kalau salah satu kurang Kurang angka. 1. Kurang. Saya isi aja yang saya tahu, yang tidak saya tahu juga saya isi. Nah, itu caranya, akhirnya saya menang gitu ya. Nah, gitu. Hitung-hitungannya gitulah kalau Spenmar waktu itu. Berarti awalnya itu dari menulis ya. Ya. Nah, Iya. kalau aku sendiri kan kenalnya kan yang image-nya itu kan sutradara opera Batak. Mungkin bukan sutradara opera Batak aja, banyak Ya, teater. teater Teater. lain yang Tari. yang diproduksi. Tapi kan kayaknya apa namanya ikonnya itu kalau opera Batak berarti ingat Thomson HS kan Iya, seperti iya. itu. Jadi gimana tuh kok bisa sampai larinya ke akhirnya Ke- penyutradaraan? Ke visual gitu Ya, ini waktu kecil sebenarnya saya udah suka main drama. Jadi menulis itu sebenarnya muncul waktu SMP. Akhirnya sangat menarik lah dengan menulis ini, pilihan ke sastra. Lalu waktu kuliah di sastra adalah ekstra kan, latihan teater ya. Ya, teater atau mempertajam drama lah kita di situ kan, tapi itu yang modern. Modern akhirnya saya bisa pertunjukan ke Padang, ke Solo Tapi masih dengan teater modern itu ya. sebagai ekstra di USU. Ya kan? Jadi padat lah waktu saya waktu itu kan kuliah, hitung-hitungannya kuliah mulai jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 10 malam latihan teater. Jam 10 ke jam 12 nyatat lah nulis, baru tidur hanya 5 jam, jam 5 sampai jam 7 membaca. Itulah siklusnya dulu kan gitu. Jadi dipaksa lah kita semasa muda gitu kan, akhirnya terbiasa. Jadi terbiasa. Lalu ya udah mulai kalau dari portofolio udahlah. Ya kan, kemana-mana kan, nasional apa gitu. Akhirnya 2002 ada program revitalisasi opera Batak oleh Asosiasi Tradisi Lisan. Koleganya waktu itu di sini Profesor Dr. Robert Sibarani sama almarhum Profesor Haji Ahmad Sami Siregar. Diajak saya. Nah, saya kan rajin ngumpul-ngumpul yang namanya yang berbau seni lah, kaset audionya, naskahnya, ada nyimpan data opera koleksi. Batak. Oh ada, saya bilang, oh kamu ikutlah satu ya. Saya nggak ngerti, yang penting saya kumpul dulu gitu. Ini udah berbau seni, kapan-kapan perlu. Ternyata perlu. Tahun 2002, 2001 lah diajak saya. Ya, 2002 konkretnya program revitalisasi itu. Awalnya diajukan ke Kabupaten Toba sekarang, Pemekaran. Ditolak. Ya, orang termasuk pimpinan daerahnya merasa opera Batak itu janganlah dikembangkan atau direvitalisasi lah. Belum ada Kenapa kayak kesannya gitu ya? gitu. Enggak, karena stigma. Kelas 2 lah Ya, dianggap kelas itu. 2, ya, stigma Bang. sosial. Nggak setuju aku kayak gitu. Stigma sosial. Nah, istilahnya proposalnya ini ATL diajukan ke Tobasa, ditolak. Akhirnya
diteruskan ke Tabut. Waktu itu Bapak R.E. Nenggolan Sebagai apa? bupati. Oh, bupati. Dibilang lah, ke Tarutung lah kita apa ya, kan lain RE itu, bilang lah dulu, ku jual lah nama RE, ya nggak apa-apa aku bilang, gitu. Burtasuit kan istrinya RE kan, ya diajukan ke Tarutung, langsung RE apa, oh iya sama lah itu, kami datang langsung apa, langsung dijadikan pelatihan opera bata. Di Tarutung, Mas RE, itulah kroninya lah, dengan cara kroni. Berarti ada unsur ya, iya. unsur kroni. Jadilah. Tapi yang penting jadi ya. Jadilah. Saya buat simulasi, jadi ada anak-anak di Tarutung 20 orang yang pengangguran lah. Saya latih. Sebenarnya modal saya kan Tapi ada mereka latar belakang teater Nggak ada. atau seni? Nggak ada. Nggak ada. Nggak sakit Dari- kepala nggak ada. itu Bang Paling Mati. paling pintar nyanyi. Paling pintar nyanyi seperti di Lapo Tua Ya, itu kan. standar Lapo orang Tua barat gitu lah, ya kan. 3 orang berkumpul, Kayak begitulah. suaranya Tapi bagus. saya ajarin loh. Dan konsepnya saya latar belakang saya teater modern. Inilah data ini yang mau kita teks opera bata Seburu Tumbaga. Ya. Dilatih secara tekstual, baru saya punya video-video tentang opera di Eropa. Apa perbedaan opera di Eropa dengan opera Riset Bata ini gitu lah perbedaan. Jadi opera Bata itu sebenarnya maksudnya opera gaya Bata kan gitu kan nanti. Supaya apa. lebih diterima lah ya Iya. Bang. Nah, dihafal itu namanya minimal mereka tamat SMA kan peserta itu ada juga sambil kuliah di AKN sekarang Stakpen waktu itu hafal dulu. Itu kan apa kental kali bahasa apa kan Batak Tubanya itu. Dia mereka hafal tapi mereka nggak ngerti caranya. Saya ada beberapa kamus saya bawa termasuk karonya apa sih selalu saya bawa itu. Pasti ada hubungannya misalnya kata sada lah di yang 5 itu tapi kata pakai sada kan. Ada apalagi tadi nggak pokoknya ada persamaan-persamaan itu. Jadi kalau ada di naskah itu yang mereka hafal apa artinya ini, kita buka kamus, aku nggak tahu kan, buka kamus mereka belajar lah ya. gitu. Baru teknik pendisiplinan seperti saya biasa kan latihan yoga juga apa segala macam saya kasih, bangun jam 5 pagi sudah latih mendisiplinkan tubuhnya dan kebugaran. Bisa dalam tempo seminggu mereka udah bisa simulasi. Kita buatlah simulasi. Heranlah yang dua profesor ini. Bisa juga kau buat ya. Nggak pakai lip sync itu Bang. Nggak ya, ada langsung. live. Simulasi lah dilihat kan. Simulasi. Hasil pelatihan seminggu simulasi. Kok gini bisa ini katanya. Oke. Disetting lah pertunjukannya. Ya kira-kira 3 bulan kemudian di Tarutung, di Medan, di seminar internasional ATL di Jakarta di Hotel Indonesia. 2013 udah main langsung di Hotel Indonesia. Baru Bata bilang. dan promosi Tapal Utara di apa? Di Taman Mini. RE ini kan langsung tangkap. Kalian main di Hotel Indonesia, kenapa nggak sekalian promosi Tapu lah katanya. Nah, kita biaya setengah. Akhirnya gitulah, surplus lah mulai naik apa? Padahal yang biasa tidak biasa ke Siantar aja nggak pernah. Bisa naik pesawat apa gitu kan. Malah Anak-anak itu ya, anak-anak pemain ada itu menggunakan kesempatan yang ke Jakarta itu, aku mau ngambil polisi di Kalimantan, itulah sekalian loncatannya kan. Ya begitulah caranya. Orang-orang pengangguran semua kan. Nah, ada yang petenun juga kan. Nah, Banyak jadi, dampaknya ya. Dampaknya hasil tenunannya juga kan. Ketika pertunjukan setiap pertunjukan dinaikkan, dinaikkan kita halu-halu sedikit sama penonton. Oh iya, tenun. Dari misalnya 600.000 bisa jadi Luar biasa ya. 800. Jadi secara ekonomi mereka mulai paham lah kenapa ini ada. Oh ini mempromosikan kami. Alat promosi lah bagi mereka yang peserta bedawal itu kan. Dan pulang dari Taman Mini kan itu kan promosi tabung. Ada beberapa investor itu menanamkan modalnya ke tabung. Pengakuan RE. Itulah termasuk yang dipahai itu. Itu kan. Ada yang udah mulai datang masuk investor. Inilah dana abadi untuk GOS ya. Grup Operasi Lindung. Grup percontohan pelatihan itu kita buat Operasi Lindung ya. Itulah dana abadi. Akhirnya kita bisa nyewa rumah ngontrak, kita buat aktivitas di situ. Makannya juga bereslah semua. Mulailah standar di situ kan. Dan ada saudara saya kebetulan ada di belakang lahannya sawah. Kalian di situ kalau mau pakai sawah aku pakai. Kita
kita buatlah ternakan ikan di situ. Jadi yang tinggal di sekretariat tetap dia punya aktivitas, kalau latihan di garasinya, yang petenun kalau kalian bosan di rumah di sini bisa bertenun. Begitulah kita buat kita dorong lah, ya kan? Sampai 3 tahun saya bolak-balik Medan Tarutung, tapi gantilah bupatinya kan. Oh, setelah ganti? Iya, setelah ganti Di stop program. nggak ada perhatian dalam pengertian. Beda visinya udah Visinya ya, beda gitu kan. Yang bupati yang lama memang RE kan ke budaya tinggi. Kalau yang baru ke entertain. Kalau bisa nyanyi keyboard apa. Keyboard. Iya. Dan saya Nggak usah lagi kita sebelum sebutin namanya sebelum ya. memutuskan bikin plot, ya oke. Kalau bisa ini pemain-pemain grup operasi lindung itu dikasih honor lah. Maksudnya jadi tenaga honor lah. Soalnya ada tradisi di Taput itu kan, kalau ada yang berprestasi dibuat tenaga honorer. Termasuk bupati yang baru ini Toluto waktu itu. Itu pemain sepak bola loh itu. Hanya tambah STM-nya itu. Tapi tenaga honorer apa bisa jadi bupati. Ada BUMD Rupanya, ya kan Bang. rupanya bibit juga, bibit Iya, unggul juga gitu. dia Ya, ya. kenapa tidak gitu? Kan pikiran itu kan mestinya udah ditangkap dia kan. Ternyata enggak. Aku bilang enggak bisa lah. Aku enggak bisa bolak-balik Tarutung. Kita bikin pusat latihan opera Batak di Siantar untuk melanjutkan proses revitalisasi ini kan. Ya, Akhirnya itulah. pindahlah ke Siantar, Iya, ya. komunikasilah sama almarhum Sitor Situmorang, sama Barbara Brauer, sama Lena Simbajunta di Jerman dan Belanda lah kan. Setuju mereka, udah kita buatlah plot itu 2005. Jadi prosesnya 3 tahun di Ketarutung ini enggak apa pasti macet ini revitalisasi ini. Akhirnya dengan plot lah dikembangkan lah. Di Siantar. Ya pemain-pemain lang boleh datang lah. Kalau kemarin waktu awal mereka nggak mau diajak. Setelah dilihat, oh bisa mentas, bisa menghasilkan, mulai berdatangan, mendaftar mereka. Daftar sendiri ya. Iya. Jadi akhirnya Awalnya dulu diajak-ajak. iya. Ayolah gitu. Akhirnya waktu ada plot 2005 ada sampai apa 2014 ada 2 maestro yang lama kita dampingi kan. Julkaida Harahap sama Alister Nenggolan. Ini kita juga lah ke pusat apa hibah maestronya biar operasionalnya enggak kita tanggung. Kan lumayan kan sampai 20 juta setahun untuk mereka. Itulah operasional mereka apa ketika datang ke plot melatih generasi baru tanpa honor, kira-kira gitu lah. Jadi kita carilah teknik-teknik bagaimana ilmu itu memang betul-betul ditransfer. Akhirnya kita 2013 udah bisa ke Jerman kan. Nah, masih ada 2 yang pemain lama. Itu sulit nembus ini sponsornya Bang. Saya nggak pernah berpikir sponsor. Saya buat dulu bagaimana kesan mereka, gitu kan. Ada macam-macam. Apa yang bisa aku kasih? Apa yang aku? Terkadang aku nggak ngerti kalau mau kasih. Ngasih apa? Aku bilang. Kalau pas kami latihan, aduh teman bagus sekali yang kalian buat ini. Apa lah aku kasih? Udah kasih aja pulsanya itu. Aku bilang. Paling gitu kan. Nggak mau terima langsung gitu. Apa? Pulsanya aja kasih. Mungkin nggak ada pulsanya. Oh iya. Gitu-gitulah dibagi-bagi pulsa gitu. Gitu. Jadi kita di Siantar itu sudah disupport secara pribadi kan pendiri ini kan Sintora apa gitu. Dan kita nggak pernah terima uang dari Siantar, dari Pemprov. Ditawarin nggak mau kita. Kenapa? Kita bilang kami bukan sanggar karena dana sanggar. Turunnya dari Kan mereka kan harus ada namanya. Iya gitu. Sebagai ini. Kami bukan sanggar, kami pusat latihan, jejaring gitu. Jadi kemana dananya ini? Ya udah kalian kasih ke sanggar. Siapa sanggar di Siantar? Ya bikin surat ke kami biar kami rekomendasi sanggar kan gitu. Kita kan tujuannya kan mendorong yang di lokal itu hidup gitu kan, bukan hanya kita. Cari mitra lah. Iya. Gitu. Jadi suatu saat 2007 kita kan pentas keliling dalam rangka peringatan 100 tahun wafatnya pahlawan nasional Sigoraja kan. Sebelumnya ini harus dibantu kita pentas kelilingnya karena proposalnya udah langsung Pak Rudolf waktu itu terima dari Sitor sebagai sama-sama apalah Soekarnois gitu kan. Ini kamu jangan main-main ini gitu kan. Kan rupanya aku tahu di balik kepahlawanan Singoraja 12 ini kan berperan Sitor karena dekat Soekarno waktu itu kan tahun 61 kan diapain itu Soekarnois lah Sitor kan. Jadi kita dalam rangka memperingati 100 tahun kita kasih proposal ke Pemprovsu, kita setidaknya di 7 kabupaten harus pentas keliling.
sudah oke prinsip, tapi 2006 kita kasih proposal itu. 2007 ini main malas semua ini dengan peringatan ini kan, termasuk kita nggak dibantu. Lalu saya laporlah ke Belanda, ya kan? Kita lapor ke Belanda, kita udah berkolaborasi dengan panitia lokal. Akhirnya situ agak marah lah. Disettingnya lah dari sana tim televisi dari Belanda, bikin film dokumenter dan meliput pertunjukan kita itu. Nah, itu dan tim ini dari museum Apeldoorn, museum militer Apeldoorn men-setting itu, ya sekian yang bisa kami kasihlah sekian euro kan, berapa ratus euro itu. Di sana kan setiap mau ngambil film kan biar nggak ada masalah ke depan, pengambilan aja udah dibayar objeknya gitu kan, kira-kira begitulah. Hak siar itu ya Bang ya? Belum hak siar, masih hak mengambil. Jadi pertunjukan kita diambil, situr wawancara. Itulah dibuat film dokumenter. Oke, terjadilah pertunjukan itu di 3 tempat jadinya. Di Samosir, di Papak Barat, dan di Balige. Nah, itu di combine lah jadi video kan. Baru tahun depan pameran di Belanda. Dengan video itu. Dan posternya gambar saya. Ya kan, internasional publikasi jalan lah kan. Di Kompas apa. Gitu. Tiba-tiba dari Pemprov telepon saya. Kok nggak bilang-bilang kata gitu? Ya selamat lah ya. Selamat Pak, pameran kalian. Lebih setahun loh pameran. 2008 tambah lagi sampai Februari 2009. Selamat lah Pak, kalian pameran di Belanda. Tapi kenapa nggak ada logo pemerintah Indonesia 1? Nggak ada, memang nggak ada di support pemerintah kita kan, kita bilang. Nggak begitu Pak, sebenarnya adanya. Kalian jemput lah. Pemprov. Tapi nggak sesuai dengan proposal itu lah. Berapa? Ya hanya 100 juta lah. Saya bilang kok sedikit sekali. Ya udah itulah Opera Batak di Siantar untuk untuk 10 kabupaten kota, ya kan? Seminar, tapi kurang juga uangnya, ya kan? Seminar dan pelatihan seminggu juga. Ya, kita angkatlah cerita si Jinaka lah tuh, versi karonya si Jinaka, si Jonaha lah. Ya, Toba Karo Pak. Versi itulah saya combine jadi satu teks pertunjukan hasilnya kan. Kurang lah uangnya 30 karena kita mengundang tenaga ahli dari Kuti House, dari Jakarta, dari staf kementerian Pak Muklis, Ibu Teti dari ATL, mitra kita. Kurang uangnya, dari mana ini bisa memfasilitasi mereka. Ya ini publikasi kita udah lancarkan. Adalah yang bilang, apa keluhan kalian gitu, kayak orang-orang ya orang pemerintahan lah gitu. Rupanya kami tahu dari teman-teman, kalian udah sering dibicarakan di Pemko, nggak mau serap uang dari DPR juga. Apa sebenarnya, siapa backing kalian kira-kira gitu. Nggak mau terima. Ya ini kami bikin kegiatan, apa mau dikasih rupanya. Oh ya ayolah nanti jam kita ke rumah wali kota. RS-an waktu itu. Datang kita kan, udah apa? Cerita banyak. Iya, kalian udah sekian tahun di sini nggak ada, kalian mau dibantu apa gitu. Iya, inilah mungkin saatnya dibantu. Kita bilang kita punya kekurangan uang 30 Pak. Gitu. Untuk ini gitu kan, untuk fasilitasi kinja narasumber lah dari Jakarta. Oh ya, langsung telepon. Fani, cepat dulu sini, bendaranya langsung. Inilah ini bikin kegiatan tanggal sekian, tolong dia bereskan ya. Ya datanglah bendara, Pak besok ke kantor ya, jemput uangnya. Gitu-gitu aja. Oh, Ibu Fani, kebutuhannya begini aja, kalian aja yang menghandle itu semua tamu kami. Dengan karena uang itu. narsum dan fasilitasnya. Iya, pokoknya selama mereka di situ dengan budget itu kalian apalah. Tidak ada kita campuri. Itu yang tadi ya, mensiasati caranya ya. Iya. Bereslah semua, sediakan mobil selalu kemana mereka. Oh iya Pak, gampang. Lepas saya, nggak ada masalah. Tidak pernah ada Tujuan yang mencari tercapai ya? sponsor. Enggak. Kegiatan ini kita harus cari sponsor, nggak pernah begitu ya Bang ya. Datang aja. Baik siden aja ada. Iya, ada kadang pribadi. Wah, minta rekeningmu lah, biar ku transfer sedikit, biar kalian nggak mengikat ya. Saya bilang langsung. Ini agak lain ini memangnya kan. Saya bilang, nggak mengikat ya, oke, gitulah. Karena biasanya orang malah buat kegiatan supaya mencari sponsor Bang. Iya, ya kan? kita nggak naikkan namanya. Ini kegiatan dulu ya, yang penting melakukan dulu Iya, ya. ada yang adik-adik Stambuk yang udah kolonel di Jakarta, pernah di Kompas saya diekspos.
Bang kalau ke Jakarta aku traktir ya, di traktir. Iya senang lah gitu kan gitu kan. Ya bangga mereka kan, kebanggaannya itu ya gitu. Itu saudara aku yang dulu anggota DPR si Posdam, ya kan ada itu. Sampai di traktir saya di tempatnya si Vicky Siani Parno. Udah ambillah kepala dinas biar aku dorong dari sini. Maksudnya aku bayar posisi kepala dinas atau di mana? Enggak, aku seniman bang. Gitu lah. Jadi memang ya udah dunia kita memang udah begitu kan. Ya peluangnya tinggi kalau kita main-main dengan itu. Gitu. Jadi ya terima kasih sampai sekarang saya nggak tergantung dalam pengertian karena trust ada kepercayaan ya. Secara kapasitas pribadi juga saya diminta misalnya di Balar jadi tim peneliti, diminta provinsi tim ahli cagar budaya bukan karena saya minta-minta. Nah, ini lagi udah diminta kurator. Iya, udah staf ahli jadinya Bang, Iya. dipanggil mereka. Dan tahun 2016 saya mendapat penghargaan dari pusat kan. Ya sedikit adalah masuk ke tabungan kan untuk membantu operasional. Dan prinsipnya dari upah profesional itulah maksudnya kita mengembangkan operasional kita mendorong gitu. Karena apa? Sumatera Utara itu kalau dilihat sampai tahun 2020 indeks pemajuan kebudayaan kita di peringkat 22 kita se-Indonesia. Ih, Ngeri. jauh kali ya Per Bang. provinsi ya. Dari 22. 35 Dari 35 peringkat 22 kita. Nah, itu yang selalu saya bilang sama kepala-kepala dinas itu. Apa-apalah. Jangan gitu, kita rame-ramekan itu malu kita. Padahal di Sumatera Utara itu katakanlah termasuk Arab, Cina, India 22 etnik kita. Iya. 22 etnik ciri loh. khas. Gitu. Makanya oke, saya bagi-bagilah. Jadi ada 5 kurator dibutuhkan di Sumatera Utara. Pak Thompson lah men-setting itu. Saya setting lah 5 kurator. Ada Pak Muklis untuk wilayah, ada per 5 ketua ke-8 kabupaten lah saya bagi 33 itu. Ya. Ada Sepu, ada Yusranto ke daerah Bapak. Saya bagilah, rekomendasikan. Menunggu skala ini. Tapi enggak ada honornya dari Pak. Enggak ini urusan kita. Peringkatnya ini dulu. Iya, Ya, iya. Nah, kira-kira begitulah ini harus kita rame-ramekan lah. Iya, Nah, inilah yang pekerjaan saya terutama untuk Sumatera Utara. Inilah yang mau Abang kerjakan ke depan. Untuk Sumatera Utara istilahnya moral saya untuk kebudayaan Sumatera Utara itu di level lewat kuratorial lah. Termasuk kenapa misalnya saya menjadi kurator Sinabung Art Festival, saya mau mendorong sebenarnya gitu kan. Bikin sendratari warna Sinabung, mendorong gitu kan. Kalau secara pribadi udah aman saya. Iya. Saya udah maestro. Kalau ada kerja-kerja Sudah pusat, dipanggil pertunjukan, ya ada teman saya, ya Bang. ada teman saya diceknya, abang rupanya sudah level eselon 2 kalau dari Dari pusat. tingkat panggilannya Iya, kan setiap tingkat panggilan. dipanggil Kalau ada berapa program pusat, ini ya. udah eselon 2 saya, semua apa gitu. Tapi saya nggak pernah terpikir itu. Malu juga kan, bikin sesuatu aja kita di sini susah. Di Sumut yang level internasional, level nasional lah. Festival Danau Toba aja ambruk. Iya, Iya, Festival Bang. Danau Toba itu kayak pentas seni SMA aku rasa pun. Mundur terus Ya, Bang. kayak kecamatan. Lama kok semakin Iya. kecil ya. Ya jadi saya 2013 udah ikut saya mengapain konsep baru itu, melaksanakan itu karena diminta dari pusat kan. Kita kerjain itulah yang ditutup kan. Mundur lagi karena apa? Semua money oriented itu. Minimal loh dari provinsi aja minimal 2M itu. Kalah sama pensinya anak-anak SMP Bang. Dulu anak SMA swasta sekarang Nah ngeri-ngeri. itulah. Jadi itulah dari terjadinya Covid, dari kita lihatlah semua ini mulai harus berubah kan. Mulai harus berubah. Ya, kita pun harus berubah juga kan. Orang-orang teater juga yang tadinya berpikir akan laku hanya di panggung, ternyata udah lewat YouTube, panggung udah diperluas dengan teknologi ini kan, perkembangan digital. Jadi kita harus terbuka lagi. Tapi Berubah lagi. tapi Transformasi. selalu saya ingatkan kita peringkat 22 loh. Beda suku bilang juga gitu. Seharusnya dengan Kalau medsos. duduk sama narasumber, Mbak, peringkat 22 loh kita. Nggak malu kalian gitu. Dengan medsos yang begitu gencar Jadi ya apa, kan Bang, harusnya apa- udah lebih terbantu lagi ya kan. Jadi apa itu yang harus kita lakukan itu, Bang?
Loh, supaya naik peringkat ini dari kan, pemerintah dan kita sebagai masyarakat. akarnya kan bisa di pemerintahan. Dana kebudayaan itu kan mereka yang pegang. Kenapa nggak difasilitasi semua? Misalnya pernah saya dengar bocoran untuk melanjutkan festival Danau Toba aja, nggak mau orang daerah. Kenapa? Udah dipotong 40% katanya. Nggak mau lah katanya. Nanti kita laporkan nggak ada potongan, kan nggak benar gitu kan, gitu kan. Istilahnya 10% aja pun dipotong. Kualitas kayak mana lagi yang mau dihasilkan dengan potongan sebesar itu, Bang? Betul. Jadi saya salut dengan Samosir. 2017 saya diminta di situ kurator Pak Ombang. Samosir ya. Misalnya Horas Samosir Festa, kalender of eventnya Samosir, 2M-nya 1 tahun. Tapi minimal satu tiap bulan ada kegiatan mereka. Berapa lah itu ya? 12 bulan. Paling 60 kali 180 jutanya. Berapa? Tapi bisa sampai 3 kegiatan Samosir. Kan hebat. Berarti dan yang maksimal ya. Dan yang sedikit dimaksimalkan dan kontribusi Iya, benar, partisipasi masyarakat. Akhirnya Samosir udah enak kali sekarang minta uang kan kemana-mana kan. Mungkin eventnya diadakan di hotel mana, nggak usah bayar tempat dari si hotel ini gitu kan. Iya semua. Cara mereka Pokoknya berkolaborasi semua untuk menaikkan. Standby semua mereka Iya. Samosir itu. Standby. Tinggal kreator aja yang harus disupport mereka kan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi di luar Samosir itu hanya natap-natap gini lah gitu kan. Gitu. Tapi kita harus dorong gitu, jangan putus asa gitu. Jadi saya terus mendorong di kapasitas tim ahli cagar budaya provinsi juga saya udah bersertifikasi. Itu nggak saya minta, itu direkomendasi saya. Ketika saya ujian pengalaman lah, ada profesor, dokter hukum, ada yang apa. Pak Thompson bukan orang tangible, cagar budaya kan tangible, kebendaan. Intangible, dilihat portofolio saya. Iya Pak, kok bisa katanya. Aku direkomendasikan ini, dokter ini. Oh iya, ternyata saya nggak diuji, cakap-cakap aja. Lo lulus gitu. Itu karena apa? Toh juga intangible ini nanti harus lebih banyak mendukung. Ini dia menguasai medan ini. Iya, itu dia. Gitu kan nggak ada masalah sama karena kita. Sudah melakukan kegiatan sehari-hari udah itu gitu kan, apalagi yang mau dites ya kan. Iya. Jadi kalau udah urusan proyek besar, saya nggak suka. Itu rentan yang nempel di situ kan. Tapi kalau yang kecil seperti ada politik, ada itu segala macam di situ. Ini misalnya Sanggar Simalungun Home Dance Sihoda udah 2 kali ke Turki, mereka tak menang tapi dukungan konseptual mereka harus perlu diminta. Saya promotornya. Nanti tanggal 3 Juli sampai 13 Juli kami ke Turki. Jadi saya mendorong yang gitu-gitu lebih saya suka. Inilah event yang paling dekat sekarang Yang ini. paling dekat. Ini dari plot itu tadi Bang? Atau Enggak. Pribadi dari abang Saya diminta lah situ ya? sebagai direktur plot untuk promotor mereka mengatur bagaimana ini nanti ke Turki berhasil berangkat dan menaikkan apalagi karena level-level apalah pertunjukan mereka gitu kan. Jadi ya atur-atur lah. Apa nanti yang mereka tampilkan di sana Bang? Itu membawa 2 kali mereka ke sana membawa Simalungun dan Toba ini 5, Simalungun, Toba, Pak Karo, Angkola. Sendera tari. Ya, tiap hari 12 menit pertunjukan. Nanti sampai 5 hari, di hari ke-6 nanti akan combine semua. Jadi hitung-hitung 12 kali 6 lah, 12 menit kali 6 lah nanti apanya. Durasi totalnya. Jadi ini saya supervisi, persiapkan SDM-nya, penarinya, leadernya apa segala macam. Dan ya bagaimana administrasinya apa segala macam, kira-kira begitulah dukungannya. Jadi ya semacam promotor lah, bagaimana ini biar jadi, nekan-nekan sikit lah, apa kan, sama pejabat di rumah saya itu kamu apa gitu kan, tekniknya juga biar apa, mungkin minta satu-satu aja tiket, karena lewat Jakarta nanti kan, minta satu-satu aja tiket ke Jakarta kan, masa nggak bisa untuk 21 orang, gitu kan? Nah, kira-kira gitulah caranya. Jadi kasih cara sebenarnya lebih banyak saya. Karena pengalaman beberapa kali ke luar negeri kan, gitu. Sebelum ke Turki apa ada mereka tampil dulu di sini gitu? Itulah belum tahu. Gitu kan lumayan Atau juga di kantor gubernur karena Ya, bawa nama Sumatera Utara. Tahap awalnya kan yang penting tiket ke Turki beres dulu. Nah, kalau udah beres baru tiket Medan Jakarta.
pulang pergi. Ya udah, kalau yang lain-lain udah bisa improvisasi. Jadi kalau di setting khusus belum ada. Tapi kalau ada improvisasi nanti kita Tetap gitu abang ya, kegiatan dulu, settle dulu yang mau dibawa, nanti datang sendiri Datang semua sendiri. ininya ya. Oh. kan malu kan kalau udah publikasi internasional malu. Kok nggak ada mentos di Iya. sini kan gitu. Iya. Kalau udah layak tampil, orang nggak mungkin nggak dukung ya kan bang. Oh. Makanya udah ada pejabat tinggi Sumatera Utara udah menampung kan. Udah menampung grup. Kalau saya nggak mau, ayo Pak ke sana, nggak mau. Kalau jumpa pejabat nggak mau saya. Tapi emang kan bang kayak tari daerah lah kan bang, lebih butuh kos lebih besar bang untuk menampilkan itu ketimbang modern dance. Iya, sekarang yang ini. berbau tradisi itu Iya. masih berat, masih berat. Pelatihnya lebih mahal, perlengkapannya lebih mahal, lebih susah dicari. Itu karena berapa kali anak-anak ini SMP pensi, mereka tetap ngotot harus dengan konsep tari daerah bang. Iya. Terus kita bandingkan dengan misalnya sekolah lain yang ngadakan dengan modern dance, jauh kali bang kosnya ya Ya kan? itulah, ini sentra tari warna Simalungun misalnya sudah dua kali mentas di Siantar. Jadi momen setting ini ke Jerman ke depan, ya kan? Jadi mau 7 orang, nggak mungkin kita bilang. Kalau yang berbau tradisi itu Iya. minimal 12 Iya, orang. kolosal pasti Iya, ya kan? minimal 12 orang. Tapi kalau yang kontemporer 3 orang pun bisa. Nah, itulah. Jadi kita persiapkan. Jadi pertama ke Jerman lah dulu, sentra tari warna Simalungun lah. Mudah-mudahan sentra tari warna Karo nanti bisa ke Belanda atau ke Jepang. Kalau sentra tari warna Toba udah kita persiapkan 2 tahun lagi ke Finlandia. Berarti Ya sudah ada jadwal kita di Finlandia datang nanti tanggal 8 Juni sampai 14 Juli akan berada di sini mewawancarai saya, ngambil apa. Nyesel kita nggak latihan nari dulu ya. Baru nanti wawancara, ada jalan-jalan kemana, apa segala macam, baru nanti diputar di Finlandia promosi lah sebelum kami datang kira-kira gitu. Ini berarti membuka bergulir wawasan juga. bergulir terus ya. Ada Membuka terus aktif untuk terus yang, ya. yang SMP, SMA. Iya. Ternyata semegah ini bisa. Ya itu, jadi sebenarnya gampang di mana-mana, makanya kita dorong. Kemarin waktu di SAF itu kita bilang kepala desa Kota Gugung apa segala macam sekitarnya, ayo bikin, nggak penting, nggak usah kalau memang ada dana desa, kenapa nggak di situ? Karena misalnya apa Gungle itu di apa aja bisa sweet pintar-pintar apanya aja, kepala lurahnya itu desanya, kenapa? Kalau memang memajukan kenapa gitu? Iya. Akhirnya kita Membangun lihat beberapa SDM gitu. ya bang, bukan Iya, cuma buat iya. jalan, buat parit ya kan bang, SDM, dana desa SDM itu sebenarnya kita Iya, kurang terus. benar. Itu kita dorong gitu. Jadi kalau ke sini saya, misalnya ke daerah, nggak usah pikirkan apa-apa, aku bilang itu nggak usah. Yang penting kalau pas saya istirahat ya kasih istirahat saya apa gitu. Begitulah ke Samosir. Saya bilang kasarnya nggak terbayar klien aku. Iya, Kalau mau cerita bayar, jadi jangan bayar gitu. Jangan tanya berapa bayar saya, enggak. Ayo aku mau kita buat. Gimana kesulitan, faktanya begini gitu. Itu karena itulah Paul itu kan, udah kita dorong. Oh dari Lokawar ya? Iya, Mariputu villa ya, Bang? villa Mariputu. Maripro sama Mariputu kan mau invest kan, gitu. Kita kasih saran lakukan ini. Kira-kira berapa ini bang invest? Udah bikin gini, gitu. Jalan kok. Akhirnya memang dia lihat peningkatan gitu. Jadi ke depan kan misalnya Sinabung Art Festival jangan sampai ada kesenjangan dengan sekitarnya. Kita mendorong dibuat panggung untuk rakyat sebelum masuk ke Villa Maripo karena itu kan menengah ke atas. Kalau di sini pesta rakyat. Benar. Nanti sampai ke desa, ke Kota Gugung, ke apa yang lain-lain itu Kota Rakyat ada nanti misalnya Menularkan ya semangatnya menularkan itu Bang, ya? sampai di sekitar Lokawar itu kan podarisnya belum ada, kita mendorong itu biar ada karena murah dulu di Tanah Karo itu masalah utama masalah parkir. Parkir itu swasta semua kan. Festival buah dan buah itu aduh berat itu semua. Iya. Nah, itu rentan gitu. Iya. Nah, gitu ya masyarakat sendiri yang ngomong kan, Paul sendiri merasakan misalnya ketika udah mulai Villa Maripro itu udah mulai rame kan 2 jalur dibuat dari Lokawar, dari darat. Yang daratnya mau ditutup pintunya itu. Karena bermasalah gitu kan. Kami tutup itu nanti gitu. Tapi ya udah pendukung si Paul sudah banyak, akhirnya nggak bisa kok orang-orang setempat kepala desa udah ya lancar lah.
gitu. Jadi yang kedua nanti bulan 4 tahun depan lah bagaimana Ya, dia. Berarti memang harus gerakan ya. Iya. Gerakan nggak boleh sulit lah gitu lama kalau sendiri-sendiri ya. Nggak Harus bisa. gerakan. Ya harus ada kelompok kolaboratifnya. Iya. Kelompok kolaboratifnya ini yang Iya. penting. Siapa gitu. Jadi saya tahapannya pun udah ada gitu. Udah tahu gitu mengukur di mana sebenarnya SDM ini mampunya. Iya. Gitu kan. Nah, itu ya terjadi lah mudah-mudahan. Jadi Sentra Tari Warna Simalungun ini ibaratnya kelompok kolaboratifnya sudah ada. Tidak tergantung dari pemerintah. Jalan aja terus. Ngamen aja terus. Yang penting biar latihan semakin tajam. Hanya ya saya juga nulis hanya di FB, dari situ kan udah mengerti. Nggak asal saya gunakan media sosial itu, medsos itu untuk informasi. Saya manfaatkan dengan baik. Dan itu melihat. Ya dari Jakarta dilihat, FB saya aja yang dilihat, nggak ada yang lain-lain. Sedang buat kegiatan apa ini Iya, gitu gitu. ya Mbak? Informasinya kan akurat, nggak main-main saya di situ, bukan mau melecehkan orang saya di medsos itu. Jadi informasi gitu. Nah, itulah yang bisa. Nggak terasa kan itu banyak. Selain itu, udah jam berapa nggak apa-apa kita cut nanti. Tadi itu udah ada yang belum ini 1 jam. Udah, udah 50 menit gitu. 55 menit kita. Oh, sedikit lagi. Terasa. Satu apa lagi lah pertanyaan lagi. Itu tadi kan abang kan kalau abang kan ini udah pada posisinya nih, udah ada posisi lah gitu kan di bidang ini gitu kan. Posisi Bukan tawarnya udah bukan tinggi posisi ya. pejabat ya di bidang Posisi tawar abang lah, Figur di kebudayaan. Figur itu. dan sudah terbentuk, menjadi figur ya. ya kan, sebuah figur. Nah, kalau pesan abang sendiri kepada orang generasi muda yang lagi merintis nih jadi seniman, tapi kayaknya aduh jatuh bangun terus ini apa nih kiat-kiatnya gitu. Ya tantangannya kan udah banyak bagi mereka. Kalau saya amati misalnya mereka bisa menguasai digitalisasi apa segala macam, tapi akarnya untuk membuat konten tidak punya. Kan harus bicara kepada orang bodoh seperti ini yang bukan generasi digital, yang bukan milenial. Para milenial itu udah pintar ini semua. Tapi kalau urusan konten, kalau kita Apa isinya yang mau dibuat? kontennya kan? enggak kena gitu. Iya. Enggak ada misalnya kalau orang boleh nonton, kayaknya bukan itu gitu. Iya, benar. Nah, ini yang harus diisi gitu. Karena apa? Mereka kan elemen instannya itu kan ada di sini kan. Tapi kalau kita bicara mana yang kreasi, berakar tradisi, mana yang tradisi murni atau mana yang di luar ini dua, kan kita analisisnya kan udah jelas. Makanya ya perlu mereka kalau nggak sekolah khusus ya perlu kepada belajar sama etnomusikologi, kepada yang kita punya jam terbang untuk itu. Bagaimana ini soal ini? Jadi banyak sekali terkadang bertanya, lari apanya supaya maksudnya? nggak nyimpang-nyimpang jadinya ya Bang. Iya. Nah, inilah kayak si Mikael ini sarjana apa? Ini sutradara film dan teater, tapi masih muda, masih sekitar 27 usianya dari Finlandia ini. Dia sengaja minta magang loh ke plot. Biar bisa kita mau gitu ngasih ilmunya. Dan 2 bulan dia minta biaya sendiri dari Finlandia gitu. Ya kemauan untuk belajar gitu karena ibunya Buru Aritonang kebetulan. Latar belakang pribadi saya membuat saya rindu pingin belajar tentang Batak. Bagaimana bisa enggak gini-gini gitu. Masih bersifat pribadi dia belajar, tapi dia seperti itu. Kapasitasnya sebagai sutradara film dan teater, tapi pribadinya ditarik. Saya belum apa-apa. Kalau diri saya juga belum tahu tentang diri saya. Tapi dia buat itu film nanti. Berarti tipsnya kepada seniman-seniman muda ini tetap mengisi diri sendiri ya. Ya udah, dia minta itu lalu saya bilang suatu saat pertunjukan kami harus bisa ke Finlandia. Itulah yang mengikat. Udah langsung gitu kan. Setidaknya kan udah tahu kita pengalaman ke luar negeri itu tidak semuanya bisa di cover kan. Misalnya transport harus kita cari. Tapi selama di sana kita fasilitas apa segala macam udah akan di cover. Selama di sana Ya, ada kalau minimal 1 bulan kita situ udah ditampung. Iya. Kan? Minimal tempat tinggal aja pun udah. Pokoknya semua lah. Pokoknya kewajiban mereka memberikan akomodasi selama kita di sana. Berarti jaringan juga perlu ya. Ya saya di Jerman terakhir kan Jaringan. 3 bulan. Difasilitasi semua kan. Gitu. 1-2 saya kan membawa tim. Kan saya nggak leluasa namanya mendampingi tim. Nggak kemana-mana nggak leluasa. Tahun ketiga saya minta, saya perlu dikasih beasiswa.
biar bisa apa, karena 1-2 saya tidak nikmati ke Jerman itu. Dikasih loh saya beasiswa saya. Biaya hidup saya dikasih. Semua. Ya mereka kan udah tahu. Ya, Itulah ini. jaringan ya Bang ya. Jadi saya kan nggak minta yang aneh-aneh. Ya kalau saya materialis, sampai sekarang rumah saya belum ada. Tapi rumah warisan ada banyak. Pakai aja Bang, pakai aja semua Ya, gitu ya. kan Bang, ini ya. keluarga tidak mau pulang kampung. Di kampung banyak tanah saya. Duduk-duduk aja udah ada hasil tanah gitu kan. Tapi keluarga kan nggak mau. Misalnya istri, saya orang kota. Kalau mama saya, udah kita mau mati rupanya aku. Kok harus pulang kampung. Gitu kan. Kalau saya obsesinya, ya kadang-kadang saya kok rumit kali terkadang ekonomi ini untuk menyelesaikan ini. Kenapa nggak saya putar modal yang di sana gitu? Tapi itu faktor dukungan keluarga lah kan, karena mungkin gaya atau gaya hidup style gitu. Kalau saya di mana-mana bisa hidup gitu. Kira-kira gitu. Ya ada aja. Apakah karena tahu ada uang dari Jerman? Ya udahlah ini aja pakai gitu. Gitu. Tapi saya nggak ada pikiran, nggak ada berpikiran, wah saya harus jadi orang kaya dengan ini. Nggak mungkin orang kaya dari pekerja seni dan budaya, nggak mungkin karena Itu sistemnya. memang passion ya Bang. Ya fashion dan memang spirit kita kan. Iya. Tapi kalau untuk hidup Ya kalau sekarang udah lepas saya, menikmati. kebebasan finansial saya sudah ada, finansial ya. sudah ada. Kalau Itu pribadi bisa ya, ya? udah bisa, gitu. Secara profesi seniman itu sebenarnya bisa. Udah. Kalau tadi tips-tips itu bisa Iya, minimal dijalankan. istilahnya ya. itulah kebebasan finansial saya secara pribadi udah selesai, nggak terikat saya. Itu ada aja yang bisa saya dapat masukan. Kadang kayak sebelum apa kemarin di beberapa media tulisan saya, ya ada apa minta sumbangan, udah ambil honorku di situ, udah gitu main gitu. Ya, Udah memberi, udah, bahkan sudah memberi ya. makanya udah mensupport kita kan, apalagi kelompok-kelompok kecil kan, bagaimana biar lebih maju, lebih paham gitu. Itulah kalau saya kan hobi saya beli buku, jalan-jalan, itu aja paling. Mau kemana rupanya? Iya sebenarnya ya. Beli mobil aku nggak mau. Ngapain beli mobil? Udah ada Grab, udah apa gitu. Kan berpikir ekologi juga kita kan. Iya benar. Pengalaman di Jerman itu juga orang-orang kaya temanku di Jerman tidak punya mobil. Untuk apa sih semua Untuk apa itu? Nggak semua ada ya? gitu. Ya gitu. Makanya kita perlu udara bersih. Ya oksigen yang bagus itu membuat kita sehat. Karena itu nggak bisa dibeli. Ya betul. Oksigen nggak bisa dibeli gitu. Coba kalau kita ke Eropa, aduh enaknya kena hujan pun kita nggak pilek di sana. Kenapa gitu? Itu udah ngerti lah karena saya juga kan latih yoga, udah ngerti oksigen itu lebih sehat. 2 sumber energi untuk tubuh kita kan, oksigen dan makanan. Itu aja. Karena biasa-biasa aja lah. Kalau sesekali makan yang enak, cari makan yang enak gitu kan. Jadi fokus hidup itu yang memang yang dasar itu ya kan. Jadi tidak dan Kebahagiaan itu sebenarnya di dalam diri kita ini, bukan iya, kita yang dan miliki, belajar ya. tidak mempersulit. Kapan aja saya diminta, kalau pas saya kosong, saya nggak ada masalah. Iya Bang, itu juga Bang. Ada juga yang mulai kan udah terbentuk figurnya, udah mulai ini. Teruslah agak sedikit sombong gitu. Ya, Bang. nilai jualnya udah ada. Saya nggak ada itu, yang gitu-gitu saya apa gitu. Gitu udah tahu saya. Tiba-tiba, Pak, ada waktu tanggal sekian, saya cek dulu. Oh, nggak bisa, aku udah janji dengan ini. Kalau udah janji aku sama orang lain orang ya. atau pihak, saya nggak mau mengingkari itu. Seberapa apapun itu, saya ingat itu. Itu selesaikan. Pekerjaan juga saya selesaikan begitu satu-satu apa gitu. Biar yang lain nggak apa gitu. Itu juga yang buat Mantap, ciut seniman-seniman muda ini kan. Iya. Belajar ke sana. Nggak bisa, bayarnya mahal Kak. Iya. Langsung gitu Iya. Bang. Iya. Jadi kita kadang-kadang kasihan. Gitu kan. Maksudnya bergabung aja dulu, bantu-bantu. Jadi kayak Rhodes apa-apain Iya. kabel Iya, apa. Jadi saya masalahnya di jadwal aja. Di waktu saya. Kalau enggak apa saya saya bilang jadwal saya udah begini gitu. Gitu. Nah itulah atur-atur waktu gitulah. Kadang kayak mau datangnya Mikali 2 bulan nggak bisa saya saya bentuk aja tim. Bikinlah tim inilah kebutuhannya apa gitu. Udah beres. Saya paling 2-3 kali lihat dia di lapangan. Kalau belajar langsung ke apa kan enclave kulturnya kan begitulah. Kenapa udah ada apa saya gitu kan jadwal sebelumnya. Termasuk juga ke sini ya. Makanya saya bilang kemarin aku masih berutang ya. Kurang masih berutang aku apa? Ya podcast aku ingat itu. Kalau aku memang
Udah yakin ini kalau ada waktunya pasti datang. Iya, gitu. nggak ada gitu. Beberapa TV juga gitu. Makanya waktu dibilang sutradara Prabata, dibilang namanya Thompson. Ih, terus browsing lah ya kan Bang. Ih, bisa datang nggak beneran ini gitu ya kan? Sampai tadi pagi, belum dibatalin, bisa berarti beneran datang. Nggak ada, sama saya gitu. Semua aja itu kayak suster, Thompson gini-gini. Iya, suster, saya cek ya, berapa itu. Yang jelas apa gitu. Saya selesaikan kok, udah selesai naskah Neruti kan. Udah mereka kelebakan sekarang. Cari dana gitu, aku udah santai-santai aja. Gitu. Ya. Nah, pelatihku udah atur semua kan, mereka udah stres ya. Ya karena saya nggak ada cerita itu, transaksi apa segala macam gitu kan, pengalaman 1-2. Nggak ada saya singgung soal operasional, tapi tiba-tiba kok bisa ya surplus gitu kan. Ya udah, pengalaman kedua lah. Suster, aku tahun depan nggak bisa ya karena mau ke Jerman. Oh iya ya. Jadi gimana suster? Ya bagus hasilnya lumayan. Nah, jadi gimana? Ya cuman sama kamu. Terserah suster lah. Iya, udah cukup lah 20 juta ya. Ya udah cuy, karena operasionalmu hitung-hitung sudah sampai 60 juta. Saya kan ke Manggarai, ke apa Melaju. Ya udah 20 ini saya belilah sepeda motor saya. Letak di Siantar. Untuk lagi-lagi untuk operasional. Kalau saya ke Samosir, singgah ke Siantar bawa sepeda motor biar bisa pulang 1 hari. Itu aja gitu. Gitu. Simple aja ya. Simple aja. Ini hidup ini. Tapi kebahagiaan full ya Bang. Tapi iya bahagia. Ya, kalau saya ke Samosir nggak perlu saya dikasih penginapan. Ya semua kalau tahu Semua mereka, orang, udah kami bakar di sini apa ikannya di sini kita ngobrol, udah gitu, Welcome kan gitu. semua Bang ya. Ya, jadi nggak pernah ada biaya hotel apa segala. Ngapain saya pikiri? Yang penting ada kegiatan, ya kan? Kegiatan inilah semua udah membereskan itu. Mantap ya. Merdeka ya, jiwa yang merdeka ya. Iya, itulah yang terjadi. Sebenarnya itulah peradaban yang sesungguhnya. Jadi kebahagiaan untuk banyak orang ya. Iya betul. Gitu. Oke. Karena pengalaman saya ke sekitar Danau Toba itu aja saya. Kayak ini contoh kecil. Restoran Kapur Siri yang ditutup. Iya, Lu pernah iya, situ. iya. Saya makan di situ nggak laku uangmu di sini lek katanya. Kalau saya makan nggak laku uangku di situ. Jadi kadang bawa istri makan. Potongnya tuh. Nah itu nggak bayar. Oh, istrinya aja yang bayar. Benar. Oh juga dia. Iya, benar. Karena apa? Dia tahu, dia tanya ke setiap datang tamunya, Pak dari mana tahu sini? Oh Pak Thompson rekomendasikan sini, dari kementerian juga. Gitu. Aku kan nggak minta, mana udah nggak ada gitu. Itu maksudnya. Makanya kalau udah makan apa aja dibuat di meja, udah mau bayar, nggak laku uang di sini. Gitu. Pengalaman seperti itu kan apa kita gampang lagi kan? Itu yang mewah sebenarnya ya. Itu sebuah kemewahan. Itu yang nggak terbeli ya kan Bang. Di tengah manusia banyak saat ini yang transaksional ya kan. Iya, itulah kemarin waktu festival teman saya ada dari Jerman, sengaja dia nunggukan untuk melihat acara itu. Udah padat kenapa? Paul itu bubble camp-nya itu sediakan untuk temanku. Kan sediakan. Hitung-hitungan bisnisnya itu 1 juta 1 malam bubble yang itu di bawah ya Bang. 1.700.000 Yang di atas kalau apa. Nah, misalnya gitu lah. Menarik ya. Nanti kita lanjutkan pembicaraan di itu ya. Ya kenapa? Kita kenapa? Jadi sebelum waktu pra-event kan misalnya contoh kecil lah, dari TV sering kalau minta mereka ada waktu Bang, ada gitu. Apa kegiatan Bang Thompson? Wah ada lah, saya giring aja mereka ke Laukawar kan datang mereka apa? Ya, Paul surplus lah gitu kan, nggak bayar TV apa segala. Dia kan orang bisnis. Iya Cuman, benar. enak kali lah Bang gitu, kok gitu-gitu gitu ya. Abang, udah, apa-apa, gue bilang. Memang begitulah, gitu. Sama-sama tahunya kita siapa yang saling mendukung, dari mana kita harus ambil uang, gue bilang. Gitu. Dia kan belajar ngambil uang kan. Kalau saya bukan dari pemerintah, kalau dari Sumut ini saya bilang enggak diharap gitu. Enggak diharap. Saya festival Pancur Gading kemarin. Pancur Gading, oh ya. Kan saya yang membuat nama itu, festival Pancur Gading yang di Benteng Putri Hijau. Iya. 2 kali IO-nya gagal, akhirnya saya diminta, Pak Thompson diatasi nih biar saya ganti judulnya. Mau dibuat sebelumnya Festival Air Pangir Pulau. Itu kan enggak tepat, itu kan pemanfaatan cagar budaya benda, cari benda yang mirip-mirip. Itu kan pancurnya Pancur Gading. Festival Pancur Gading jamin beli, jamin laku bisa sekarang. Saya cek kemarin
Bu, udah berapa untuk festival Pancur Garing? Dana kegiatannya 700 juta. Oh. Bapak bikinlah catatan kan ya. Gitu kan? Langsung tuh. Pak ini dia apa ya? Dipecah ya yang 700. Udah gitu-gitu di atas itu. Mereka udah ngerti itu. Mungkin Bapak catatan lah apa gimana yang kedua gitu. Lumayan loh 700 juta satu. Iya. Satu item. Iya. Padahal satu item aja tuh ya. Untuk satu event itu, Bang. Di sini gitu, Bang. Ya. Oh, jadi kita bandingkan ke daerah. Cari 200 juta aja susah. Bikin Itu kegiatan. pula kita mau ikut mengurasnya kan nggak fair lah ya. Dapat 100 juta aja kita udah bisa bikin yang bagus sebenarnya. Sebenarnya ya kan 100 juta. Terus Saya 2015 Desember mengenang 1 tahun Sitor Jarian Boho, 3 hari 3 malam kita buat acaranya dari pagi siang sore malam ada acaranya. Tahu cuma 31 juta biaya bisa saya kelola. Bisa. Tapi yang lain udah memberi, oh dari aku ini ya, dari aku ini gitu ya, masyarakat itu. Di Jakarta itu ya, Bang. Di Harian Boho di Samosir. Oh, di Harian Boho. Iya. Ada lagi yang ditinggalkan untuk sangkar. Kisahnya. Saya buat laporan. Kok bisa ya katanya. Ya. Uang yang saya pegang itu nggak keluar. Yang lain yang ngasih. Datang dinas pariwisata Samosir. Le, honor pelatih dari kami ya. Apa lagi? Oh, narasumber kalian bayar lah. Baru proyektor panggung dari kalian lah. Gitu aja. Pegangnya uang itu. Makanya kasih sama sangkar. Gitu. Ini kalian buat ya, lanjutkan. Kita kasih contoh. Gitu. Kan nilai jual yang saya buat itu ada gitu. Nah, itu kira-kira begitulah gambarannya. Makanya sekarang kita dorong semua gitu. Tapi ya tetap manajemen terbuka kan. Iya. Kejujuran apanya SDM-nya juga kita latih. Jangan money orient dulu kan, Iya, Bang. pokoknya berteman lah. Apa yang tidak bisa? Ini bikin opera Batak Camp. Opera Batak Camp nanti Iya. 22 sampai 25 Juli. Gak ada uangnya. Lalu hubungi Samosir. Oh ya dari kami tenda besarnya satu sama ubi. Mau berapa guning terserah. Telepon 1000 ada laiku ada laiku 1000 dulu Sipayo. Mau berapa guning nanti jagung lek. Kan enggak uang kita minta. Ya hitung-hitung kecilnya itu. Tapi ya udah ada kegiatan orang lokal sama apa kan generasi baru dan milenial. Nah, kira-kira begitulah panjang sekali ceritanya ini panjang kalau 1,5 jam loh. Gak terasa itu Iya. tadi, Bang. Kalau udah ngomong, udah gak bisa berhenti. iya. Karena ada yang mau diomongkan kan? Ya. Iya, karena memang banyak. Ini jadi aja berisi. harus kita lanjut. Nanti ada waktu lagi kami panggil lagi. Iya, jangan bosan-bosan. Banyak yang dibicarakan, banyak fakta dan masalah yang Harus tentang kita kebudayaan ini. tuntaskan ya. Iya. Well, itu tadi perbincangan kami dengan seniman dan sutradara Thomson HS, dan dia juga adalah pendiri Plot ya Bang ya. Plot Apa tadi? Siantar. Plot Siantar yaitu pusat latihan opera Batak. Jadi bagi pemirsa penonton Kalau berminat, mau tahu kegiatan, pengen tahu ini, silakan ke Jalan Cendana saat ini ya, Bang. Cendana nomor 7. Cendana nomor Cendana Dan kalau mau mengundang makan di Medan silakan. mau undang makan di Medan, silahkan ya. Oke. Jadi makasih ya Bang Thomson atas sama-sama, waktunya. sama-sama. Terima banyak. kasih. Sama-sama. Jadi kita tutup dulu, kita jumpa lagi di episode yang lain. Salam lestari. Salam lestari.